Oke, kita lihat akibat dari tumbukan lempeng Eurasia, kemudian lempeng Indo-Australia, dan Asia Pasifik menyebabkan Indonesia banyak terdapat gunung api. Dari pertemuan tumbukan ketiga lempeng raksasa ini membentuk rangkaian pegunungan di Indonesia, diantaranya tentu pegunungan muda yang masih aktif, pegunungan api baik yang berkait dengan sirkum Pasifik, ini di daerah Pasifik, kemudian ini juga dari rangkaian dari sirkum Mediterania. Kita lihat kenapa terjadi gunung api, ini gerak samudra yang kita lihat tadi, menunjam, mendorong dari lempeng Eurasia, yang menyebabkan terjadinya retakan sehingga menimbulkan gunung api. Retakan-retakan ini celah-celah memungkinkan untuk masuknya magma. Jelas sehingga kenapa di Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara terdapat semacam rangkaian gunung api. Oke. Nah, kalau kita lihat sebaran gunung api di dunia, ya, di lingkaran Pasifik itu yang paling banyak, dan di Indonesia. Ternyata di Indonesia cukup banyak, lebih dari 100 atau 15%, 15,6% gunung api yang ada di dunia itu tersebar di Indonesia. Nah, kalau kita lihat gunung api itu seperti ini, sebarannya di dunia, dan ini Indonesia juga membentuk seperti ini. Juga cukup kaya dengan gunung api. Bagaimana dengan di Sulawesi Selatan? Adakah gunung api? Berdasarkan bukti-bukti, ya, itu terdapat beberapa gunung api yang sudah tidak aktif. Artinya, pernah kira-kira 10 sampai 12 juta tahun yang lalu, ya, ada gunung api. Ini buktinya ada kaldera. Kalau ada kaldera, ya itu dapat dipastikan bahwa itu adalah bekas gunung api. Dan ini juga batuan vulkanik, ya, berformasi camba, itu juga dapat dipastikan bahwa dulunya adalah gunung api. Ini batuan-batuan bersifat intrusif yang ada di camba, kemudian ini ya, batuan yang merupakan debu dari gunung api tersebut. Ini juga kelompok batang, ya, satu formasi yang menunjukkan bahwa kelompok batang ini merupakan vulkanik dengan batuan-batuan yang ditinggalkannya. Nah, kalau kita lihat gunung api itu mengeluarkan, ya, zat baik padat maupun cair. Nah, kita bisa lihat dari dua aspek. Itu batuan yang bersifat intrusif, yaitu tidak sampai keluar permukaan, ya, dan di luar permukaan, atau yang disebut dengan ekstrusif. Nah, intrusif ini ada cukup banyak. Kalau dia membeku di dalam dapur magma, maka dia disebut dengan batolit. Kalau dia membentuk cembung, disebut lakolit. Kalau dia masuk ke dalam celah-celah lapisan, disebut dengan sel. Ini batangnya diatrema, ya, lorong yang besarnya yang disebut dengan diatrema. Kemudian ini ada intrusi korok, ya, bukan dari diatrema. Kemudian apofisa, cabang-cabangnya, pipa kawah. Ini yang 7 ada di samping. Kemudian kawah utama, ini kepundannya.
kemudian kerucut gunung api, parasit ya ada di sampingnya, juga membentuk parasit, kemudian kawah samping. Ini nomor 10. Oke, inilah yang disebut dengan intrusif, ya, ya bentuk-bentuk yang tidak sampai mencapai permukaan dari proses keluarnya magma di permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi itu mencapai permukaan bumi. Yang pertama, dia efflata, yaitu berupa material padat, ya bisa berupa bom yang agak besar, mungkin sebesar kepala, batu kerikil dengan lapili, ya, kerikil dan pasir, ya, termasuk debu yang kita sebut dengan piroklastik. Selanjutnya efusif atau material cair, itu berupa lava. Lava ini kemudian ketika bercampur dengan batu, pasir, dan air, disebutlah dengan lahar. Zat yang ketiga atau benda yang ketiga yang disebut dengan eskalasi atau bahan gas berupa asam sulfida, asam sulfat, karbon dioksida, klorida, dan hidrogen. Pada ambang batas tertentu, eskalasi ini dapat berbahaya bagi kehidupan manusia. Dan ini antara lain batuan intrusi yang kita bisa lihat ya, dalam aktivitas belajar. Ya, ini karena masa pandemi kita tidak sempat melihatnya. Ini ada di daerah Maros, daerah Camba. Ya, ini ada batuan intrusi magma yang membeku. Kemudian ini di daerah Makassar, ya kita dapatkan yang disebut dengan tufa vulkanik. Ini di sisi jalan tol di Bira, di Makassar sana, di dekat SMA 6. Ini ada debu vulkanik. Artinya apa? Dapat dipastikan bahwa Makassar ini pernah banyak terdapat debu vulkanik yang seumuran dengan formasi Camba. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe dari bentuk gunung apinya, ya bisa bentuk kubah, ya, bentuk kaldera, ya, ini berbentuk kerucut, ini bentuk-bentuk seal volcano, fissure, dan kemudian composite volcano. Sedangkan tipe letusannya itu bisa dilihat beberapa faktor. Yang pertama dari kekentalan lavanya, kemudian tekanan gasnya, kemudian kedalaman dapur magmanya. Dan ada beberapa tipe-tipe yang agak lemah, tipe Hawaii, Merapi, ya, kemudian di atasnya tipe Stromboli, Vulcano lemah, Santo Vincent, kemudian yang agak tinggi, mulai tipe vulkano kuat, Pele, dan yang paling merusak adalah tipe Perret. Ini semua didasarkan atas dapat disimpulkan bahwa ya semakin dalam dapur magmanya, kemudian semakin encer, semakin cair lavanya, makin semakin kuat. Begitu sebaliknya. Semakin dangkal dapur magmanya, tekanan gasnya semakin rendah. Kemudian kentalannya. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi tipe letusan gunung api. Apa bahaya gunung api? Ada yang langsung, seperti aliran lava. Aliran lava ini tentu sangat berbahaya karena suhu yang tinggi. Aliran piroklastik atau awan panas yang dapat membunuh, dapat meluluhlantakan, kemudian jatuhan piroklastik atau hujan abu, lahar letusan, kemudian gas vulkanik yang beracun. Ini beberapa galeri tentang aliran lava. Kita lihat
cair pijar ya, sangat panas, bisa ratusan sampai ribuan derajat Celcius panasnya. Kita bisa lihat semua yang dilaluinya akan meleleh. Ini aliran lava yang sangat berbahaya. Tidak kalah bahayanya, ini yang disebut dengan piroklastik, yaitu debu vulkanik ya, membentuk awan panas. Akibat awan panas yang kita lihat seperti ini terjadi di Merapi. Ini juga korban-korban akan berjatuhan. Dan yang gas beracun bisa menyebabkan kematian daripada manusia maupun hewan yang menghirup gas-gas yang beracun yang dikeluarkan oleh gunung api. Nah, ini yang kita sebut juga dengan lahar hujan. Nah, kadang-kadang setelah terjadinya erupsi gunung api beberapa bulan kemudian, hasil erupsi itu, debu itu dibawa oleh air, maka akan menyebabkan banjir lahar, yang orang-orang sebut dengan lahar dingin. Tapi selain bencana yang bisa ditimbulkan, gunung api juga ternyata punya manfaat bagi kehidupan, antara lain tempat rekreasi, tempat berwisata, sumber energi. Jadi sekarang panas bumi dikembangkan sebagai energi non-fosil, kemudian sebagai sumber mineral, ya, menjadi bahan tambang, ya, sumber air, dan sumber kehidupan lainnya. Kenapa dengan gunung api ini tanah akan menjadi subur, ya, yang baik untuk pertanian dan peternakan. Ini contoh panorama dari gunung api yang cukup indah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dengan pembahasan berikutnya melalui Classroom. Tetap semangat, jaga kesehatan,